Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk anak-anak kelas 8A dan selamat pagi untuk anak-anak kelas 8B untuk hari esok kelas 8B. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, silahkan berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar dimulai. Silahkan berdoa. Berdoa selesai. Oke, pada pertemuan hari ini kita masih membahas bab 10, yaitu dengan judul menggambar komik ya. Bagi kalian yang belum menulis bagian A, silahkan kalian lihat video sebelumnya, video pertemuan 2 minggu yang lalu ya. Di situ nanti kalian bisa screenshot pas ketika ibu memperlihatkan buku bagian A ya, dengan judul konsep menggambar komik. Di situ ada ya, silahkan kalian kembali ke video 2 minggu kemarin. Dan di hari ini kita akan membahas tentang syarat menggambar komik ya. Nanti akan ibu lihatkan bukunya untuk kalian tulis bagi yang belum di akhir video ya. Ibu akan jelaskan terlebih dahulu. Syarat menggambar komik ya. Untuk menggambar komik dibutuhkan beberapa syarat, antara lain yaitu kemampuan dalam menggambar dan menyusun kata-kata ya. Selain kemampuan tersebut, ada beberapa langkah yang harus dilalui dalam menggambar komik. Ya, kenapa kemampuannya harus bisa menggambar? Karena komik ini adalah buku baca yang bergambar ya, jadi harus ada gambarnya. Kemudian ada beberapa langkah yang harus dilalui dalam menggambar komik. Antara lain, yang pertama yaitu menentukan topik dan tujuan. Sebelum menggambar komik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tema ya. Penentuan tema ini berdasarkan pesan yang ingin disampaikan. Contohnya, temanya tentang kejujuran, persahabatan, lingkungan, politik, keagamaan, religius ya, ataupun tema-tema yang lainnya, kesehatan ya. Jadi menentukan tema ini sangat diperlukan karena supaya jelas tujuan penyampaian pesan yang ingin disampaikannya itu jelas. Kemudian pada penentuan topik dan tujuan dapat pula kita tentukan tokoh dan karakter yang ingin dibuat ya. Pengembangan tokoh dan karakter ini merupakan hal yang sangat penting dalam menggambar komik. Mengapa? Karena tokoh atau karakterlah yang berperan menjadi aktor dalam cerita. Jadi selain menentukan tema, kita juga harus menentukan tokoh dan karakternya supaya yaitu tadi kembali tujuannya, pesan yang ingin disampaikannya tersampaikan dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua yaitu membuat kalimat singkat dan mudah diingat ya. Komik ini berfungsi mengirim pesan kepada orang yang melihatnya atau membacanya. Untuk itu, pilihlah kata-kata yang singkat ya, tetapi berkesan disertai gambar pendukungnya agar saat membaca kata maupun kalimat pada komik, orang akan senantiasa ingat terhadap pesan yang ingin disampaikan ya. Jadi kalimatnya singkat tapi selalu diingat oleh orang ya. Contohnya jauhi narkoba karena itu tidak baik ya. Itu contohnya. Jadi kalimatnya itu singkat tapi mudah untuk diingat oleh orang lain.
Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan gambar. Komik ini selain menggunakan kata atau kalimat, juga harus disertai dengan gambar. Mengapa? Penggunaan gambar sebagai salah satu penyampaian pesan yang paling menarik ya. Jadi kembali lagi karena komik ini salah satu buku cerita bergambar, jadi gambar ini salah satu pendukung ya, medianya, pendukungnya, supaya apa? Supaya peminatnya itu senang ya, peminatnya itu banyak karena bergambar ya, baik itu gambarnya hitam putih ya ataupun gambarnya sudah berwarna. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan media yang tepat. Penggunaan media dalam menggambar komik ini dapat disesuaikan dengan media yang ingin digunakan. Contohnya jika kita ingin menggambar komiknya beberapa judul ya, beberapa tema, kita bisa dibuat dengan satu buku ya, jadi membuatnya dengan buku, ataupun kita hanya menggunakan selembaran kertas seperti di dalam hadiah ya, hadiah ciki-cikian itu kan komiknya berupa selembaran kertas. Kemudian karena sekarang sudah marak ya era digitalnya, jadi komik ini bukan hanya bisa kita menggambar dengan manual atau kita menggambar gitu ya, kita menggambar sendiri gitu ya. Tidak, kalau sekarang kita bisa menggunakan alat bantu komputer ya, jadi kita bisa menggambarnya di komputer pun. Sekarang juga bisa ya kita baca komik di Android kita ya, tidak hanya dengan di buku-buku, tapi karena zamannya sudah semakin maju, jadi sekarang komik pun bisa kita baca melalui media sosial atau Android kita. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Silahkan, ini Ibu akan tunjukkan yang sudah tadi Ibu jelaskan. Silahkan kalian tulis bagi yang belum menulis ya, silahkan kalian tulis. Kemudian ini di screenshot aja atau di pause juga bisa ya. Tulisnya hanya yang Ibu kasih tanda stabilo, silahkan. Tuh. Kemudian nomor 2 dan 3 ini ya. Sebentar. Ini nomor 2 dan 3. Dan yang terakhir nomor 4. Ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Ibu. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen nama dan kelas kalian untuk pengganti absen. Dadah, sampai jumpa.